إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bening Hati dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya pada kesempatan malam hari ini masih di base camp daripada Kebaya, keluarga besar Waria Yogyakarta. Saya berkesempatan bertemu dan bersilaturahmi dengan Ustadz Arif Nuh Sakri selaku pembimbing pembina kerohanian di warga Kebaya sini. Ada beberapa hal yang bisa nantinya kita akan ulik, ya, bahwa di antara tanda kutip warga-warga seperti di Kebaya, pertanyaannya adalah kenapa, mengapa, dan bagaimana, ya, yang melatar belakangi Mas Ustadz Arif Nuh Sakri ini mau menemani orang-orang yang tanda kutipnya selalu dipinggirkan ini. Ya, kita akan berbincang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya panggil Mas Ustadz ya. Boleh apa aja bebas lah ya. Kali kita secara usia tetap aja. Ternyata sini sudah tua. Mas Ustadz, ini mohon izin ya, bincang-bincang kita ini kita rekam untuk konten YouTube saya. Ya. Kita memanggil sahabat yang menonton itu adalah sahabat Bening Hati, karena itu adalah brand training saya juga. Gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa sih Mas gitu loh, kenapanya ini kan ada tanda besar gitu loh. Kok Mas Arif sebagai dalam hal ini ada begitu banyak di luar sana justru yang lebih mengenal agama, kata gitu, untuk berdekatan langsung, bersinggungan langsung dengan saudara-saudara kita yang dalam hal ini ada tanda kutip, kan biasa ada tanda kutip, saudara-saudara kita Waria, LGBT dan sebagainya. Kenapa justru malah sepertinya Mas Arif menabrak arus nih, gitu loh? Apa yang melatar belakangnya? Iya, terima kasih Mas Anto juga ya, saya kan biasa sebaya jadinya. Tapi justru menurut saya sebenarnya hakikatnya bukan menabrak arus. Gitu. Justru sebenarnya itu kelumrahan. Kelumrahan, kenapa saya bilang kelumrahan? Kalau toh kemudian dianggap misalnya teman-teman ini adalah yang terpinggirkan, ya hakikatnya memang kan dari situ harusnya hadir agama itu. Harusnya memang mereka justru yang paling butuh yang namanya agama. Artinya kemudian pada kenyataannya saya nggak tahu, kemudian memang bisa seperti yang dibilang Mas Anto tadi bilang, kenapa kok jadi jarang ya orang-orang yang paham agama kemudian kok masih jarang bersentuhan dengan mereka. Itu yang menjadi alasan besar saya sebenarnya, Mas. Saya bilang justru karena jarangnya kehadiran mereka yang dianggap paham agama itu. Lalu kemudian kalau nggak ada yang mencoba, terus siapa lagi yang seperti itu? Karena bagi saya masih percaya bahwa salah satu insting ya, saya bilang, insting manusia itu insting ketuhanan itu nggak bisa dihindari. Kalau mungkin usia muda kemudian menua dan seterusnya, pada akhirnya akan kembali ke situ juga. Artinya sejauh manapun misalnya hidupnya selama ini dari agama, pada saatnya ada titik tertentu memang harus membawa mereka kembali ke situ. Dan kali tidak difasilitasi akan menjadi zolim menurut saya. Justru kita menjadi zolim ya kita dan tidak memberikan fasilitas kepada mereka. Itu Jadi justru menjadi zolim bagi kita yang setidaknya tahu, paham, mengenal ilmu agama, kalau tidak mau membimbing mereka ya. Menurut saya
Saya nggak tahu apakah kemudian menjadi kesepakatan atau tidak, tapi intinya bagi saya justru itu adalah salah satu kezaliman kita kalau kemudian kita nggak pernah mencoba untuk merangkul mereka yang bukan tanda kutip lagi yang terpinggirkan. Benar-benar terpinggirkan. Nah, artinya kalau begitu memang Mas Arief mengatakan tidak menabrak arus ya, tetapi kalau saya secara pribadi itu kan ya ini masih hal yang aneh. Wah, sesuatu yang wow gitu lah. Pastinya ada pro kontra dong dengan relasinya Mas Arief sendiri ya, dari Anda sendiri, dari yang saya ulik pengajar juga gitu kan, baik itu di pondok maupun juga di UIN Suka juga kan. Itu terus bagaimana menyikapi, menanggapinya? Ada memang yang kemudian tidak sependapat. Sebenarnya lebih terlihat itu ketika kasus 2016 itu sebenarnya. 2016 ketika pesantren Waria dipaksa pada saat itu kan Bu Sinta ya, kan sempat dipaksa ditutup. Iya betul. Nah, nggak lama setelah itu kemudian saya sebenarnya kan orang yang ngalir dalam arti nggak pernah kemudian secara konfrontatif dengan saya. Nah, kita biasanya seperti aktivitas saya ini nggak pernah. Kemudian pada saat itu saya sedikit terganggu karena kampus, tapi bukan kampusnya yang saya soroti, tapi adalah seminarnya pada saat itu yang menurut saya adalah tendensius. Apa itu? Temanya LGBTIQ, laknat atau kodrat. Bagi saya itu tendensius. Kenapa saya bilang tendensius? Yang bukan LGBT pun sama berpeluang untuk terlaknat atau seperti itu. Artinya saya yang hetero juga ya sama aja. Peluang saya untuk dilaknat bersama dengan mereka yang LGBT itu. Nah itulah kemudian setelah seminar itu kemudian saya curahkan lah istilahnya sedikit. Nggak pernah saya kayaknya membuat status sepanjang itu. Kemudian saya terus. Nah di situ baru kemudian kelihatan teman-teman saya yang justru saya nggak mendekat waktu itu kemudian menyerang. Panjang lebar lah sampai bilang saya munafik lah, kemudian apalagi ya. Entah apa lah kafir, entah pokoknya banyak. Di situ puncaknya menurut saya. Tapi kemudian setelah 2016 paling hanya sekedar seluruh aja orang ngomong ngapain tuh, semacam itu. Tapi nggak ada yang secara kasar ngomong. Itu puncaknya menurut saya 2016 itu mungkin gara-gara yang lagi menjadi isu nasional. Ya karena oknum-oknum itu. Sekarang paling ya ketika ekornya artinya buntutnya begitu apa menurut saya. Termasuk ketika saya nerbitin buku paling hanya ada beberapa orang yang itu nggak sependapat, tapi saya bilang kalau nggak sependapat silahkan didapat diskusikan, tapi bukan itu yang saya katakan. Silakan kalian bikin buku untuk mengkonternya justru lebih ilmiah, dan konteran kalian akan saya balas lagi dengan buku saya bilang. Tapi kemudian saya nggak tahu pada akhirnya, tapi intinya itu yang semacam itu aja saya pikir. Artinya kilas balik 2016 itu berarti Mas Arief sudah terlibat berarti ya, sudah coba melakukan pembinaan. Kalau saya mulai saya bilang sampaikan pada saat itu, dulu kan Bu Mariani ketuanya awal di Noto Yuda itu 2010 akhir. 2010 akhir. Makanya saya bilang waktu itu ke teman-teman, yakinlah ini hanya sekedar aja. Kalau kita ngomong Sumatera itu sangat ratai ayam seperti itu. Ketika menjadi isu, ya ada orang yang ingin mencari panggung, ya udah. 2016 itu adalah menjadi isu nasional, kemudian ada mungkin oknum yang ingin mencari panggung, ya udah. Saatnya memang. Tapi kan kita yakin, saya bilang ke teman-teman, udah, habis ini bakalan apa lagi? Biasa aja saya bilang. Memang kenyataan seperti itu. Karena logikanya kalau memang mereka mau memaksa tutup pada saat itu, kenapa nggak dari 2008? Ya. Karena itu 2008 berdirinya. Atau kenapa nggak 2011, kenapa baru 2016? Itu menurut saya yang menjadi acuan bagi saya, bahwa saya yakin itu biasa aja, hanya sekedar mencari panggung aja. Dan sampai hari ini ya biasa. Sampai hari ini biasa aja.
malah teman-teman di pesantren itu makin aktif sekarang. Gitu. Jadi apalagi sekarang kan corona, semuanya sosial media, semua jadi virtual kan, banyak kegiatan teman-teman, nggak ada yang fokus, nggak ada yang apa. Ini mantan, apa sih yang lalu kemudian didapat oleh Mas Ustaz? Kekuatan seperti apa atau materi gitu sebenarnya? Kalau materi saya pastikan nggak ada sama sekali, karena saya nggak dibayar mendampingi teman-teman. Cuma tembok ya. Justru saya harus menyiapkan waktu untuk mereka. Makanya dari apa namanya, kalau ditanya apa yang didapat dari cara materi mesti nggak ada. Walaupun mungkin kemudian imbasnya ketika saya mungkin apa namanya itu sebenarnya nulis buku biasa lah kalau ngisi. Tapi bukan itu. Saya pikir imbasnya menurut saya justru dulu saya pikir saya sama dengan teman-teman yang lain, bahwa saya termasuk yang tidak senang dengan transpon atau waria atau mungkin LGBTIQ secara umum. Artinya maksud saya ya saya sama dengan yang lain. Tapi di sisi lain saya juga melihat bahwa di kampung saya biasa, saya di Taksel itu ada di kampung saya orang yang yang azan, sholat, transpon atau waria biasa aja. Dulu ketika saya ngisi ikut MTQ tingkat provinsi, tingkat kabupaten di Gunung Tua, ada Gunung Tua di sana yang nyanyi waria najibnya seperti itu. Maksud saya bukan hal yang bukan yang sebenci orang mungkin, tapi memang bahwa saya pernah di posisi orang-orang tertentu tidak suka mungkin iya. Sehingga yang mungkin imbas terbesar bagi saya adalah ketika bertemu dengan mereka, pola pikir saya jauh berubah, bahwa ternyata memang fenomena sosial itu ya nggak semudah, nggak segampang ketika kita ngomong ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak, tapi ada hal-hal yang harus kita pahami dulu seperti itu. Artinya ketika di daerah asal Mas Arif sendiri juga ya ternyata ada fenomena itu juga ya. Pertanyaannya juga adalah di awal mula yang diartikan mahasiswa waria sebelum hari ini ya Mas, seperti apa Mas? Setahu saya, iya, saya mungkin kebawa dengan istilahnya pesantren pada saat itu, bahwa yang namanya waria itu sama dengan al-khunsa pada saat itu. Tapi ternyata setelah saya ulik, ternyata jauh berbeda. Al-khunsa itu adalah yang mereka yang hermafrodit, punya kelamin ganda atau istilah khunsa musykil yang tidak punya sama sekali kan seperti itu. Tapi ternyata ada faktor-faktor tertentu nggak ada kaitannya dengan kelamin, tapi kaitannya dengan psikologi, kaitannya dengan kejiwaan yang kemudian mempengaruhi perilaku seperti itu. Dan itu yang tidak disentuh oleh fikih menurut saya. Yaitu yang al-khunsa itu nggak mengenal ke situ. Maka kemudian kalau kita mau jujur, mereka dalam masuk kategori al-mukhonnas itu. Dan real di dalam hadis jelas bahwa ada pemahaman tentang al-mukhonnas seperti itu, bahwa ada golongan laki-laki secara seks tapi tidak punya hasrat seksual terhadap perempuan, termasuk riwayat haid itu kan yang biasa keluar masuk rumahnya Rasul pada saat itu. Oh iya. Yang itu namanya mukhonnas, seperti yang para sahabat mengira bahwa dia adalah mukhonnas. Ya laki-laki tapi berpenampilan berperilaku seperti perempuan. Dan mereka biasa aja pada saat itu. Termasuk Quran surah An-Nur ayat 31 kan, itu ada golongan laki-laki yang tidak punya hasrat seksual, itu adalah salah satunya adalah mukhonnas itu. Artinya sebenarnya memang pengakuan terhadap eksistensi mereka ada. Cuma saya nggak tahu kenapa kemudian sekarang semakin kencing dan semakin seolah-olah nggak bisa diterima. Itu aja sebenarnya. Jika begitu, apa Mas yang harus disikapi ketika orang tua, keluarga, ada salah satu anak anggota keluarga dari tanda-tanda perilaku menunjukkan seperti itu, apa Mas yang harus yang pertama gini, di dalam buku saya itu sebenarnya saya nggak tahu. Iya. Kalau Mas tadi saya sebenarnya bisa